Wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sampai apa? Wasyiddatil har. Hah? Sampai itu. Wasyiddatil harri wal bardi, termasuk udurnya Jumat dan juga jamaah adalah sangat panas dan sangat dingin. Sangat panas atau sangat dingin. Ya ukurannya sekiranya bisa menghilangkan khusyuk, bukan hanya sekedar panas biasa. Jadi sangat panas yang sekiranya bisa menghilangkan kekhusyuan orang yang sholat, gara-gara dia berangkat dari rumah ke musola atau ke masjid itu kepanasan atau kedinginan, sehingga ketika nyampe tempat sholat itu masih terasa bekasnya, sehingga membuat dia sholatnya tidak khusyuk. Nah, ini yang menjadi udurnya Jumatan dan juga udurnya jamaah. Jadi Jumatan jadi nggak wajib, jamaah jadi nggak fardu kifayah. Ini ketika panasnya sangat atau panasnya dingin. Nggak apa, panasnya sangat atau dinginnya sangat. Untuk dingin yang sangat ini baik siang atau malam. Kalau di Indonesia ini normal, jadi tidak ada dingin sekali, itu tidak ada kecuali beberapa daerah khusus. Ya, daerah-daerah khusus seperti di daerah puncak pegunungan, itu puncak pegunungan khususnya di bulan-bulan seperti bulan Januari, itu bulan Desember, itu dinginnya luar biasa. Itu mungkin terjadi di daerah seperti itu. Tapi kalau di daerah seperti ini tidak ada, ya. Itu. Jadi sangat dingin baik siang atau malam. Kalau sangat panas artinya cuacanya panas. Cuacanya panas. Ini kata Imam Ibnu Hajar khusus sholat zuhur. Sholat lain tidak udur. Kenapa? Puncak panas itu ya pas waktunya sholat zuhur. Sholat asar udah mulai berkurang panasnya. Sholat maghrib, isya, subuh apalagi ya. Itu. Jadi khusus sholat zuhur menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli sama aja. Cuaca yang panas itu menjadi udur bagi semua sholat. Itu menurut Imam Romli. Tadi menurut Imam Romli semua sholat, tidak khusus duhur. Kalau kata Ibnu Hajar sangat panas ini khusus duhur. Kalau dingin sepakat. Jadi kalau dingin sepakat, baik kalau sangat dingin semua sholat, siang atau malam. Kalau sangat panas ini khusus sholat zuhur menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli sama saja, mencakup semua sholat. Sangat panas atau sangat dingin, walaupun memang orang itu sudah terbiasa dengan cuaca seperti itu, tetap kadang-kadang kan puncak sekali seperti daerah yang memang biasanya panas. Hatta daerah yang biasa panas itu dalam satu musim itu bisa panasnya itu meningkat. Panasnya meningkat melebihi batas biasanya, sehingga menghilangkan kekhusyuan. Nah ini juga udzur ini ya. Jadi tidak harus orang yang terbiasa hidup di daerah dingin kemudian berada di daerah panas. Nah, hatta orang yang hidup di daerah panas, karena kalau pas musim panas itu juga meningkat sekali panasnya. Nah, itu meningkat. Karena itu udzur, walaupun orang itu terbiasa hidup di daerah panas ya. Jadi hatta orang itu terbiasa hidup di daerah panas, ketika panasnya meningkat sehingga menghilangkan kekhusyuan, itu menjadi udzur. Wadah ya? Itu. Nah, itu tadi cuacanya panas. Cuacanya panas. Ada istilahnya cuaca panas ini anginnya biasa. Ada namanya, fuqaha itu nyebut istilah as-samum. As-samum. As-samum ini ketika anginnya panas. Ini, ketika anginnya panas. Ini namanya as-samum.
Di Hadramut biasanya kalau pas puncak musim panas itu anginnya panas. Jadi kalau sini kan panas, anginnya kan seger. Ya, hatta panas sekali itu anginnya seger. Itu udaranya seger, anginnya. Itu. Kalau di Hadramut ada namanya as-samum. Ini hatta anginnya panas. Kalau di sini antum naik mobil yang nggak ada AC-nya, dibuka kacanya udah lumayan seger ya. Nah, bisa kedinginan malah antum ya. Jadi nggak pakai AC, buka kaca seger. Rumah nggak punya AC, buka jendelanya, buka pintunya, dapat angin seger. Itu kalau di sini. Di Hadramut, kalau pas puncak musim panas itu, antum jangan macem-macem. Naik mobil kacanya dibuka, kayak dijotosi muka antum ya. Anginnya itu langsung kayak nonjok gitu. Panas luar biasa. Itu. Di sana kalau puncak musim panas malah jendela ditutupi semua. Ya. Kalau sini kan enggak. Musim panas kan dibukai jendela, pintu dibuka. Di sana enggak dibuka, malah zuhur-zuhur itu ditutup. Itu. Kalau jendela antum buka siang-siang zuhur itu kayak ditampar muka antum. Kalau sekedar jendela rumah, kalau mobil kayak ditonjok, iya enggak? Pas puncak musim panas itu arba'in itu ya. Itu. Waktunya matangnya rutop. Itu panasnya luar biasa. Jadi anginnya panas. Nah, tadi yang ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu selain as-samum. Cuacanya yang panas, anginnya enggak panas. Cuacanya yang panas, itu khilaf. Kata Ibnu Hajar khusus apa? Salat zuhur. Kata Imam Romli mencakup semua salat. Itu kalau cuacanya yang panas. Tapi anginnya tidak panas. Tapi kalau anginnya yang panas, sepakat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sama. Udzur di dalam semua sholat, siang ataupun malam. Siang ataupun malam. Kalau puncak musim panas, hatta malam anginnya panas. Itu. Kalau pas puncak musim panas, anak dulu jemur, nyuci pakaian itu jam 12 malam. Nyuci pakaian jam 12 malam. Diperes biasa, tidak pakai pengering, diperes pakai tangan. Selesai nyuci, dijemur. Subuh udah bisa dipakai kering sekali udah. Jam 12 malam nyucinya ya. Jam 12 malam nyuci, diperes biasa, tidak pakai pengering, dijemur, disutuh. Disutuh. Subuh udah bisa dipakai. Udah basah, tidak ada basah-basahnya, udah kering sekali. Anginnya panas. Jadi hatta malam anginnya panas. Pas kalau puncaknya musim panas itu seperti itu. Nah ini kalau as-samum yaitu al-hawa al-harro, angin yang panas. Ini udzur dalam semua sholat, baik siang ataupun malam. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat. Yang khilaf tadi kalau cuacanya yang panas, bukan samum. Cuacanya panas, anginnya tidak panas. Ini. Nah, ini udzurnya Jumatan dan jamaah syiddatul har wal bard. Kemudian udzur berikutnya wasyiddatir rih bilail. Itu angin yang sangat kencang, bukan hanya biasa. Angin yang sangat kencang kayak biasanya ketika pas sebagian hari, hatta di sini kan kadang angin kencang. Kalau di Pasuruan tidak terlalu. Kalau di Probolinggo terkenal dengan anginnya. Angin gending namanya. Di Probolinggo itu timurnya Pasuruan sini ada namanya angin gending. Itu kencang sekali itu. Nah, kayak seperti itu. Udzur untuk sholat malam hari, maghrib sama isya. Itu maghrib sama isya udzur. Tapi kalau zuhur sama asar bukan udzur. Jadi angin gending itu bahaya sekali, kencang sekali itu. Di Probolinggo terkenal dengan anginnya. Itu kalau pas datang angin itu malam hari udzur sholat itu. Udzur bukan udzur sholat, udzur jamaah. Kalau Jumatan gimana? Ada Jumatan malam. Masuk udzurnya Jumatan dan jamaah adalah syiddatul wahal. Bisa dibaca wahal pakai fathah atau wahl pakai sukun. Syiddatul wahal. Sangat becek. Ukurannya tadi itu ya. Sekiranya khawatir rawan terpleset atau rawan mengotori pakaian. Kalau ngotori sendal ya memang sendal untuk kotor bapaknya, namanya sendal. Gimana lah, maka tak ada becek ya kotor ya. Itu. Nah, jadi becek yang sekiranya rawan ngotori pakaian atau apa? Rawan terpleset, tergelincir.
atau mempersulit jalan. Jadi sandalnya tebel. Kan kadang-kadang kalau di kampung yang nggak ada pavingnya, nggak ada aspalnya, jalan tanah itu kan, nggak rawan terpleset sih, cuman ya itu. Nanti sandalnya tebel, mempersulit jalan, berat, sandalnya itu berat. Ini juga udzur. Ini juga udzur. Nah, dan Siddatul Wahal ini mencakup siang atau malam. Karena sama aja, kotornya pakaian tidak ada bedanya siang atau malam. Terpleset ya sama-sama sakit. Siang malam ya sama-sama sakit. Beda yang sangat panas tadi kata Ibnu Hajar khusus zuhur, karena kalau malam itu panasnya berkurang, nggak ada matahari. Nah itu panasnya berkurang. Nah, tapi kalau sangat becek ya, yang rawan mengotori pakaian atau menyebabkan tergelincir, ini mencakup siang atau malam. Itu atau malam. Ya. Kemudian udzur berikutnya wasafarir rufqati. Itu safarnya rombongan. Jadi misalnya antum mau safar, udah janjian beberapa orang atau hatta enggak janjian. Itu antum mau safar, ini kebetulan pas mepet ke jamaah sholat, antum belum sholat, mepet ke waktunya jamaah. Antum kalau ngikuti jamaah ditinggal, akhirnya antum sendirian. Tapi kalau rombongan, ngikut rombongan, akhirnya menyebabkan antum tidak jamaah, yang lain udah sholat. Yang lain udah sholat di awal waktu, misalnya begitu adzan karena mau safar udah sholat. Nah, ini ada satu orang masih di hammam, keluar, yang lain udah selesai sholat, siap berangkat, dia mau sholat di masjid mendekati qomat. Kalau sholat ditinggal, akhirnya safar sendiri. Kalau ngikut safar bareng sama mereka, menyebabkan dia sholat sendirian. Lah ya apa? Udzur ini. Udzur. Jadi termasuk udzur kalau khawatir ditinggal rombongan. Karena safar sendiri kan tidak nyaman. Wahsyah, bahasanya itu wahsyah, nggak nyaman safar sendiri itu. Repot, apalagi kalau bawa koper, mau ke toilet ya bawa koper ke dalam, ditinggal di luar hilang. Nah ini ribet. Jadi safar sendiri itu tidak nyaman. Kemudian apakah cukup rasa nggak nyaman ini, safar sendiri disertai rasa nggak nyaman, apakah cukup untuk menggugurkan jamaah? Itu untuk menggugurkan jamaah, atau harus ada doror? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan cukup, udah rasa nggak nyaman itu sudah cukup. Jadi safar sendiri nggak nyaman, walaupun aman dalam perjalanan itu aman, nggak khawatir dirampok, nggak khawatir dipalak preman, itu nggak khawatir ditodong orang, nggak apa-apa. Tapi nggak nyaman, safar sendiri itu nggak nyaman. Ini sudah menjadi udzur. Ada yang mensyaratkan nggak cukup rasa nggak nyaman itu, tapi harus disertai doror. Kalau safar sendiri nanti rawan, di jalannya itu banyak begal atau banyak rampok atau banyak preman, khawatir ditodong, khawatir dipalak, khawatir dirampas hartanya, dilukai. Nah ini harus ada syarat seperti itu. Jadi ada kekhawatiran, ada doror kalau dia safar sendiri. Nah, ini safar rufqah. Untuk jamaah jelas ini. Tapi kalau untuk Jumatan bagaimana? Sama, udzur untuk Jumatan. Cuman yaitu Jumatan itu, safar itu menjadi udzurnya Jumat asalkan keluar dari daerah sebelum subuh. Itu baru menjadi udzur Jum'ah. Kalau udah subuh baru safar, ini enggak udzur, ini wajib Jumatan dia. Dan haram safar setelah subuh hari Jumat, kecuali dia punya dugaan kuat bisa melaksanakan Jumat di tempat tujuan atau di perjalanan nanti. Kalau yakin tidak bisa nututi Jumatan, itu ada dugaan kuat tidak bakalan nututi Jumatan, tidak bisa nututi Jumatan, baik di perjalanan atau di perjalanan, di tujuan atau di perjalanan, maka haram safarnya. Misalnya naik pesawat, naik kereta, perjalanan dari jam 9 berhenti nanti asar, dipastikan tidak nututi Jumatan. Haram safar seperti ini, haram. Dan tidak mungkin kan antum berhenti Jumatan dulu kalau naik kereta atau pesawat, gimana caranya? Itu.
Tidak bisa. Maka safar seperti ini haram. Karena itu kalau beli tiket pesawat, kalau beli tiket kereta, dilihat-lihat harinya. Jangan sampai melakukan safar di siang Jumat yang menyebabkan antum tidak bisa Jumatan. Hatta bis, kalau beli tiket bis perjalanan jauh kayak ke Sumatera ya, nah, perjalanan jauh, dilihat jangan hari Jumat. Kalau berangkatnya malam Jumat tak masalah, walaupun tidak bisa Jumatan. Kenapa? Sudah keluar dari daerahnya sebelum subuh. Tapi kalau berangkatnya siang Jumat, dipastikan tidak bisa Jumatan, haram safarnya. Safarnya haram. Karena itu kalau beli tiket dilihat-lihat harinya. Jangan hari Jumat itu. Cari hari yang lain, pesawat atau apa. Ini eman promo. Antum lebih eman promo daripada kejumatannya. Nah, itu. Haram, tidak boleh. Nah, jadi kalau safar ini untuk jamaah jelas udzur. Untuk Jumatan safar itu hanya menjadi udzur kalau dia safarnya sebelum subuh. Kalau dia udah keluar dari daerah sebelum subuh. Ya. Nah, udah ini udzur yang disebutkan ada di Mukhtasar Latif. Ini. Yang ada di Mukhtasar Latif. Ada beberapa udzur yang nggak disebutkan ada di sini, tak terangkan cepat gitu aja. Jadi ada beberapa udzur yang tidak disebutkan ada di sini. Pertama, mulazamatu gharimihi lahu idza kana mu'siran wa lam takun lahu bayyina ala isari. Itu takut ditagih utang, belum bisa bayar. Jadi belum bisa bayar, ditagih terus nanti, dikejar-kejar terus. Nah, ini udah udzur. Karena kalau ke masjid, waduh ditagih, dipermalukan di depan orang misalnya. Ya apa itu utang nggak bayar-bayar. Dan kenyataannya antum belum punya. Untuk melunasi itu belum ada untuk pelunasan. Beda kalau sudah jatuh tempo waktunya pelunasan, mau Jumatan atau jamaah takut ditagih, ya memang kewajibannya antum untuk bayar. Dan mampu bayar, kenapa nggak dibayarkan? Nah, harus bayar. Tapi kalau belum mampu bayar, ditagih terus diikuti kemanapun diikuti, kan tidak nyaman kan? Itu apalagi di depan orang. Nah, maka ini udzur. Ini termasuk udzur. Kemudian raja'u afi uqubatin alaihi. Itu. Kalau dia itu terancam untuk dihukum. Cuman kalau sembunyi dulu kemungkinan diampuni. Itu. Kemungkinan diampuni untuk dosa yang bisa diampuni, untuk hukuman yang bisa diampuni, untuk hukuman yang bisa diampuni. Misal punya kesalahan pada orang yang menyebabkan dia harus dihukum hak adami, seperti habis bunuh orang. Kalau nanti dia keluar, dituntut oleh keluarganya. Tapi kalau sembunyi dulu untuk sementara waktu, sekarang masih keluarganya ini masih marah besar. Keluar pasti dituntut. Tapi kalau sembunyi dulu sementara waktu, kemungkinan nanti keluarganya memaafkan. Maka udzur juga ini. Tapi kalau dipastikan tidak bakalan maafkan, hatta inti sembunyi 1 abad, tidak bakalan dimaafkan ya. Hatta sembunyi 1 abad, itu nggak bakalan dimaafkan. Itu hatta 1 abad ya, tidak bakalan dimaafkan. Maka tidak udzur ini. Kalau ada harapan dimaafkan. Termasuk udzurnya lagi, faktu saubin laik bihaitsu takhtallu muru'atuhu bihi idza kharaja biduni. Tidak ada pakaian yang layak. Pakaian yang layak nggak ada. Jadi semuanya nggak ada kehabisan pakaian. Kotor semuanya misalnya, nggak layak. Pakaian yang biasanya layak dipakai kotor, dipakai ya jadi omongan orang, banyak nodanya. Adanya cuman misalnya santri, pakainya cuman kaos lengan pendek, kan nggak layak ini. Kaos lengan pendek atau celana hanya di bawahnya lutut sedikit, ke masjid Jumatan kayak gitu, kan nggak layak. Bagi orang yang nggak layak, Jadi ketika nggak ada pakaian yang layak, ini juga udzur Jumatan dan jamaah. Nah, ukurannya sekiranya ngerusak muruah. Jadi sekiranya muruahnya rusak ketika pakai pakaian yang seperti itu, harusnya dipersiapkan.
Ini kita bicara fikih dulu ya, kita bicara fikih apa adanya yang di kitab-kitab fikih kita terangkan. Nanti kita bahas dari sisi yang lain. Termasuk udzur lagi adalah aklu muntin aidirihin karihin. Itu. Bagia lahu rihun mu'di. Jadi termasuk udzur adalah ketika antum habis makan makanan yang memiliki bau sangat mengganggu. Habis makan makanan yang memiliki bau sangat mengganggu dan tidak bisa dihilangkan. Ini juga udzur. Makan bawang mentah. Misalnya habis ngunyah bawang, soalnya orang ini darah tinggi. Akhirnya ngunyah bawang putih. Ngunyah bawang putih, mentah kan baunya luar biasa. Atau bawang merah. Atau lobak. Atau apa? Jengkol. Pokok makanan-makanan yang baunya sangat mengganggu orang dan tidak bisa dihilangkan. Nah, ini juga udzur. Tapi kalau bisa dihilangkan ya wajib dihilangkan. Waktunya jamaah atau jumatan wajib dihilangkan. Zaman dulu susah menghilangkan karena kan orang dulu gosok giginya pakai siwak aja. Jadi bau jengkol ya tidak hilang dengan hanya siwak. Tapi sekarang kan ada pasta gigi, itu hampir seandainya tersisa bau tidak sampai mengganggu orang, paling antum sendiri yang merasakan baunya, orang lain tidak sampai merasakan baunya. Nah, ini udzur ini. Jadi ketika habis makan makanan yang baunya mengganggu dan tidak mampu untuk dihilangkan. Begitu juga badannya misalnya mengeluarkan bau yang sangat mengganggu orang dan tidak bisa dihilangkan. Ini karena ada lukanya yang seperti orang-orang yang diabetes yang punya luka yang susah sembuh itu kan bau mengganggu sekali dan tidak bisa dihilangkan atau nggak bisa ditutupi. Kalau bisa ditutupi dikasih kapas, di plester gitu, tidak mengganggu ya wajib. Ini ketika ada bau yang sangat mengganggu kemudian tidak bisa dihilangkan, ini udzur. Dan makruh hukumnya orang yang memiliki bau yang mengganggu untuk masuk masjid, baik ada orang atau nggak ada orang. Kalau ada orang mengganggu dua makhluk, ganggu manusia, ganggu orang dan ganggu malaikat. Malaikat itu tidak senang dengan bau-bau nggak sedap itu. Bau apapun yang nggak sedap, itu nggak senang. Itu. Atau masjid tidak ada orang, antum masuk masjid makruh. Ketika ada bau yang tidak sedap, bau badan, bau pakaian, atau bau mulut, masuk masjid dalam kondisi bau seperti itu makruh. Kenapa? Mengganggu malaikat, menyakiti malaikat. Habis makan jengkol, habis ngerokok, atau bau badan sangat tidak sedap sekali mengganggu, itu makruh masuk masjid. Ada orang tambah makruh lagi, kalau sampai mengganggunya parah, sampai orang itu nahan nafas, tidak bisa bernafas, menyengat sekali baunya, ini bisa haram. Ada sebagian orang kadang-kadang kayak gitu, pekerja atau apa, atau orang kerjanya di pasar, tukang belek kambing misalnya, atau pekerjaan jualan ikan. Jadi pakaiannya itu bau, badannya pakaiannya bau. Ini udzur, udzur untuk jamaah. Jadi udah sholat di pasarnya situ sudah. Jangan sholat di masjid. Kalau mau sholat ke masjid, mandi dulu, ganti pakaiannya yang bersih. Itu habis itu jualan lagi. Tapi kalau pakai pakaian seperti itu, datang ke masjid mengganggu orang, makruh. Kalau sampai parah ganggunya haram. Di sebagian daerah ada orang-orang yang kayak gitu itu, tidak mandi berapa hari gitu. Ya datang aja ke masjid. Itu kalau ada orang-orang seperti itu ada di sebagian daerah. Itu kalau kita sholat di sampingnya dia, kita ngambil nafas nunggu dia sujud. Gitu. Kalau dia sujud kita itidal dulu udah. Jangan ikut sujud, baru ambil nafas. Kalau pas nggak sujud jangan macam-macam bernafas. Gitu. Jangan macam-macam bernafas, ngalah-ngalahi pabrik Samsung baunya. Pabrik Samsung yang di situ ya, itu ngalah-ngalahi itu baunya. Jadi nunggu dia sujud baru kita ngambil nafas. Ini bisa haram orang kayak gitu masuk ke masjid atau perkumpulan orang. Dia sebenarnya sadar, cuman kompro aja. Dia sadar sebenarnya. Dia sendiri juga awalnya sadar, cuman kompro aja. Ketika gak sadar ya antum sadarkan, antum kasih tahu.
Nah, ini termasuk udzur. Kemudian termasuk udzur lagi as-simanul mufrid, obesitas, kegemukan. Yang sekiranya untuk jalan itu menyebabkan gempa bumi ya. Orang ini jadi kegemukan yang kayak sumo kayak gitu, yang atau lebih sumo itu. Jadi untuk jalan itu susah gitu. Ini udzur ini udah ya. Udzur terus ini. Ini as-siman al-mufrid. Tapi nanti ada catatan di akhir, nanti setelah kita membahas apa? Semua udzur, nanti ada catatan untuk semua udzur. Untuk semua udzur. Kemudian termasuk udzur lagi adalah apa? Tidur yang nggak bisa tertolak, udah nggak bisa tertahankan, udah ngantuk nggak bisa tertahankan. Tidur sendiri nggak tertahan, ini juga udzur jamaah. Nah, itu. Nah, kita bahas secara fikih dulu, nanti gimana yang seharusnya itu nanti. Kemudian termasuk udzur adalah ketika kita berusaha untuk ngambil harta kita. Jadi ada harta kita di bawah orang. Kalau kita ambil sekarang ada kesempatan. Kalau ditinggal jamaah dulu hilang orangnya ini, hilang fulusnya. Udzur juga ini. Kalau yang kemarin kan udzur jaga harta kita, harta ada di tangan kita. Kalau ditinggalkan, kalau kita pergi ke jamaah atau jumatan, khawatir diambil orang atau khawatir hilang. Nah ini harta sudah hilang ada di orang. Nah, ketemu orangnya, waduh ini orangnya yang bawa harta. Kalau diminta sekarang bisa berhasil, ada harapan berhasil. Kalau tinggal jamaah dulu hilang orangnya. Nah ini juga udzur. Kemudian termasuk udzurnya lagi adalah layaliz zafaf fil maghrib wal isya, manten baru. Tapi khusus maghrib dan isya. Kalau subuh nggak mau ngapain subuh ya, itu. Khusus maghrib dan isya bagi manten baru. Manten baru. Jadi malam zafaf itu kalau istrinya masih gadis seminggu, kalau janda 3 hari. Ya, jadi kalau istrinya janda 3 hari, udzur tidak jamaah. Kalau jumatan, nggak ada jumatan malam ya. Itu jumatono, ngapain aja anggrem tok. Itu jangan anggrem aja. Nah, jadi jumatan. Kalau jumatan khusus maghrib dan isya, subuh, zuhur, asar nggak udzur. Jamaah tetap, hatta manten baru, jamaah. Khusus maghrib dan isya, itu udzur. Selama layali zafaf, malam-malam manten baru itu. Yaitu kalau istrinya janda 3 hari, 3 malam. Kalau istrinya masih gadis 7 malam, seminggu, sepekan. Itu udzurnya. Nah, kemudian khusus apa? Salat apa? Maghrib dan isya, itu. Maghrib dan isya. Nah, kemudian termasuk udzur imamnya bacaannya cepat, makmumnya lambat karena gangguan syarafnya. Jadi makmumnya tidak bisa cepat kayak yang kemarin batu qiraah yang udzur sampai 3 rukun panjang itu ya. Kan termasuk yang udzur 3 panjang ketika imamnya bacaannya cepat, makmumnya bacaannya lambat karena ya pembawaan, karena saraf, karena gagap misalnya. Lah ini udzur dia nggak jamaah. Kalau imamnya cepat, kalau masih ada tempat jamaah yang lain yang nggak terlalu jauh, yang dia bisa nututi, ya ikut itu. Tapi kalau nggak ada, semua di kampung ini jamaahnya cepat-cepat imamnya, dia nggak nututi bacaan nanti. Lu kan diudzur 3 rukun, iya, hatta diudzur 3 rukun, dia udzur untuk tidak jamaah. Ini. Termasuk udzur juga adalah gempa, itu gempa bumi. Ini udzur. Pas waktunya jumatan gempa. Nas'alullah afa wal afiyah. Itu di akhir zaman. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bakal banyak gempa, bakal banyak gempa di akhir zaman, menjelang kiamat itu bakal banyak gempa. Termasuk tanda-tanda akhir zaman itu banyaknya gempa, seringnya terjadi gempa. Lah ini juga udzur, gempa ini udzur. Termasuk juga udzur yaitu apa? Sibuk merawat mayit. Jadi sibuk merawat mayit, memandikan, mengkafani. Nah, ini juga udzur. Harusnya ya diatur lah, jangan sekiranya benturan dengan jumatan. Kalau jamaah mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ngepaskannya. Tapi kalau jumatan, masa kita ngubur waktunya orang jumatan, nah itu kan. Jadi sibuk merawat mayit. Ini baik memandikan, mengkafani atau apa? Mengubur, tapi ya diatur lah, bisa diatur ya diatur. Nah ini beberapa udzur dan
Imam Ibnu Hajar di Tuhfa menyebutkan termasuk udurnya jamaah adalah semua yang menyebabkan kita itu makruh untuk sholat. Semua yang menyebabkan orang itu makruh untuk sholat. Di bab makruhnya sholat diterangkan, makruh sholat itu ngempet kencing, ngempet berak, ngempet kentut, itu dan banyak lagi lainnya. Nah, itu semua kondisi-kondisi yang menyebabkan sholat itu makruh. Seperti ada kondisi yang menyebabkan orang itu tidak bisa khusyuk sama sekali. Pas emosi besar, emosi berat itu, ini makruh ditunda dulu, nanti diredakan dulu emosinya. Qomat ini di masjid diredakan dulu. Kenapa? Tidak bakalan khusyuk sholatnya. Padahal inti dari sholat itu khusyuknya. Diredakan dulu emosinya, baru nanti sholat. Kenapa? Kalau sholat dalam kondisi seperti itu makruh. Kemudian termasuk udzur juga termasuk kalau ada orang yang beristri, pas waktunya jamaah kepingin berat, itu orang beristri ya, laki-laki beristri, waktunya qomat, waktunya Jumatan, itu masih ada efek jamunya tadi. Masih efek misalnya, tidak kuat ini, kalau sholat tidak khusyuk nanti, gelambiar kemana-mana, udah udur itu ya, udur. Disebutkan ada di sebagian kitab disebutkan seperti itu. Jadi pas waktunya pengen ya, itu udah khusyuk nanti, ya wes nanti aja sholatnya itu ya, itu ada udzur seperti itu. Udah, ini udzur-udzur. Kemudian semua udzur itu ada catatannya, bisa menjadi udzur kalau tidak sengaja dilakukan agar tidak wajib Jumatan, agar tidak wajib jamaah. Jadi tidak dengan sengaja dilakukan dengan tujuan menggugurkan Jumatan atau jamaah. Kalau ada kesengajaan melakukannya dengan tujuan agar gugur Jumatan dan jamaah, maka tidak gugur. Kayak kemarin kan, mengkhawatirkan harta, masak, ya kan? Masak, tidak lihat-lihat jam, tiba-tiba masak gitu aja. Loh iya, sekarang waktunya Jumatan, waktunya jamaah, ini ditinggal ini gosong, dimatik kalau tetap dinyalakan gosong, kalau dimatikan kompornya rusak masakannya ini. Tidak bisa, harus langsung dimasak sampai matang. Kalau dimatikan nanti nyalakan lagi, tidak jadi masakannya. Nah, ini udzur kan? Dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan untuk menggugurkan Jumatan. Sudah tahu ini Jumatan kurang 10 menit lagi, ahsan anak masak biar gak wajib Jumatan, kan demi melindungi masakan misalnya. Ini tetap wajib Jumatan, tidak udzur, dosa dia melakukan hal kayak gitu. Atau makan makanan yang menyebabkan bau yang sangat mengganggu, yang sulit untuk dihilangkan, disengaja ini waktunya Jumatan, ini ahsan anak makan makanan yang sangat mengganggu biar nggak wajib Jumatan, ini juga dosa, tidak jadi udzur, tetap wajib Jumatan. Begitu juga yang lain-lain tadi itu. Jadi dengan catatan itu tidak ada unsur kesengajaan, untuk menggugurkan Jumatan. Nah, ini catatan satu. Kemudian kemarin ini udzur ini artinya menyebabkan kita tidak wajib Jumatan.
menyebabkan kita tidak wajib jamaah, kayak sakit dan yang lain-lain, itu udah udzur, tidak usah jamaah, tidak usah jumatan. Artinya boleh tidak jamaah, boleh tidak jumatan. Sebaiknya gimana? Jumatan atau enggak? Jamaah atau enggak? Selama masih bisa jamaah, tetap usahakan jamaah. Walaupun ada udzur-udzur itu. Walaupun ada udzur-udzur itu. Sakit misalnya. Ini sakit ini berat, panas berat, pusing berat misalnya. Dibuat jumatan atau jamaah ini berat. Secara fikih ya sudah, tidak wajib jumatan. Atau jaga harta ini, kalau ditinggal nanti hilang, itu nanti hilang. Atau demi pekerjaan, nanti kalau tidak nurut dipecat. Ini utur secara fikih. Tapi sebaiknya tetap jumatan apa enggak? Nah, begini, dulu pernah ya dari banyak masyayikh, di antaranya Habib Ali Masyhur. Jadi kita itu tetap di hadir jumatan dan jamaah walaupun ada udzur, kecuali memang udzurnya benar-benar serius. Ukurannya serius sekiranya kalau ada panggilan di alun-alun, ayo siapa yang datang ke alun-alun sekarang tak kasih uang 1 miliar, kita tidak bakalan datang. Saking seriusnya udzur. Antum pusing berat. Ada pengumuman yang datang ke alun-alun tak kasih 1 miliar. Sembuh apa enggak? Kira-kira hilang nggak pusingnya? Ada bagi-bagi 1 miliar. Itu di alun-alun. Itu. Siapa yang datang ke alun-alun sekarang tak kasih uang. Jangankan 1 miliar, 1 juta sembuh ya. Pusing itu langsung hilang. Pusing langsung hilang. Demam langsung hilang. Berarti ini udzurnya belum serius berarti. Belum parah. Udah, kalau kondisinya masih seperti itu, kita masih membedakan jamaah dengan fulus, membedakan jumatan dengan fulus, berarti udzurnya belum parah, tetap hadir jumatan. Secara fikih boleh tidak hadir, tapi tetap nggak baik kalau kita nggak hadir jumatan atau jamaah, hadir atau jamaah. Kalau sakit, pusing, memang berat pusingnya, disuruh jamaah udzur, disuruh jumatan udzur. Tapi kalau ada bagi-bagi fulus 10 juta misalnya, yang datang ke masjid tak kasih fulus 10 juta, kok datang? Nah, kalau kita nilai hati kita seperti itu, kita koreksi hati kita, kira-kira ini udzur, secara fikih udzur, tapi kira-kira kalau di masjid sekarang ada yang bagi-bagi uang 5 juta, siapapun yang datang ke masjid, anak datang nggak? Oh iya anak datang, ya udah berangkat toh. Pahala jamaah lebih besar dibanding 5 miliar ya. Pahala jamaah lebih besar dibanding 5 miliar, apalagi pahala jumatan. Nah, seperti itu ukurannya untuk menilai serius atau enggak. Kita ini sudah lebih dari sekedar fikih-fikihan toh, lebih daripada sekedar fikih-fikihan saja. Kalau fikih boleh. Waduh hilang pekerjaan, banyak pekerjaan lain yang ngasih rezeki kita itu bukan pekerjaan Allah. Pekerjaan ini ya jalannya saja. Kita nutup jalan ini bakal banyak jalan lain. Seperti Habib Abdullah sering menjelaskan bahwa kalau kita menutup pintu, satu pintu lillahi ta'ala, bakal dibukakan 1000 pintu oleh Allah. Atau kita jadi meninggalkan satu pintu lillahi ta'ala, meninggalkannya lillahi ta'ala. Karena itu waduh anak kerja di sini, bener gajinya tetap cukup untuk menutupi keperluan. Cuman anak nggak bisa jumatan. Kenapa? Ada tugas pas jumatan itu nggak bisa meninggalkan jumatan. Maka tinggalkan itu demi jumatan, berarti demi lillahi ta'ala, demi Allah berarti lillahi ta'ala. Akan dibukakan pintu yang lain, yang lebih banyak. Nah, cuman ya jangan langsung dikira bim salah bim gitu, enggak. Kadang-kadang diuji dulu. Katanya dibuka, ini kok enggak ada, ini enggak dibuka. Setelah berhenti dari pekerjaan, enggak nemu pekerjaan lagi. Itu gimana? Diuji itu dari Allah, kuat apa enggak? Itu kuat apa enggak? Udah. Dan perlu diketahui rezeki itu tidak khusus materi, ketenangan hati, ketentraman jiwa, rukun sesama teman, rukun dengan tetangga, rukun dengan sesama keluarga kerabat. Ini rezeki yang jauh lebih mahal dibanding materinya, dibanding materi. Udah. Kemudian pembahasan berikutnya, catatan berikutnya, orang yang ada udzur ini akhirnya tidak jumatan atau tidak jamaah, tetap dapat fadilah jamaah apa enggak? Tetap dapat pahala jumatan apa enggak? Ini pertanyaannya. Lah di sini jadi dapat, tak catatkan aja.
Ini syaratnya. Jadi orang yang ma'dzur punya udzur jamaah, punya udzur jumatan, itu akan mendapatkan pahala. Wa yahsul lil ma'dzur ajrun yuhaqi ajrul fa'il. Pahala seperti, bukan sama. Tetap pahala yang hadir tetap lebih besar. Jadi orang yang nggak bisa hadir jumatan karena udzur, orang yang nggak hadir jamaah karena udzur akan dapat pahala seperti yang di bawahnya, berarti seperti yang didapatkan oleh orang yang jumatan, oleh orang yang jamaah, dengan syarat idza kana qasduhul jamaah laulal udru. Kalau memang dia punya tujuan jamaah, seandainya nggak ada udzur, waduh saya ini sebenarnya pingin jumatan, tapi karena udzur nggak bisa. Saya pingin jumatan jamaah, seandainya tidak ada udzur, tapi karena ada udzur akhirnya gimana lagi ini. Jadi kepingin jamaah seandainya tidak ada udzur. Ini. Yang kedua, wa ayyakuna mulaziman laha lil jamaah qablal udzur. Dan dia harus orang yang biasa hadir jamaah, biasa hadir jumatan sebelum adanya udzur. Sebelum ada udzur, sebelum sakit biasanya jamaah, sebelum sakit biasanya jumatan. Ini sakit tidak jumatan, ini baru syarat kedua. Tapi kalau biasanya tidak pernah jumatan, biasanya tidak pernah jamaah, waduh komat di masjid ini, anak kepingin jamaah, seandainya ada udzur getabrus, biasanya sehat, tidak pernah jamaah. Ini tidak dapat ini, ya tidak dapat. Ayyakuna mulaziman laha qabl itu. Nomor 3, wa alla yata'attalahu iqamatul jamaah fi baiti. Tidak memungkinkan bagi dia untuk jamaah di rumahnya, di tempat tinggalnya. Itu. Kalau udzur tapi masih bisa jamaah di tempatnya, di kamarnya sama temannya, itu di ribat atau di rumah, masih memungkinkan bagi dia untuk jamaah dengan istrinya, dengan anaknya di rumah. Gara-gara udzur gak bisa ke masjid gitu aja, cuman masih bisa jamaah di rumah, maka ya harus jamaah di rumah. Nah, kalau enggak, masih bisa jamaah di rumah, kok enggak jamaah di rumah, maka tidak dapat fadilah. Tapi kalau enggak nemu bareng di rumah sendirian, istrinya sedang berhalangan, tidak bisa sholat, anak-anaknya masih kecil, belum bisa sholat, belum tamyiz, tidak nemu teman untuk jamaah di rumah, nah, baru hatta tidak jamaah, sholat sendiri di rumah, dapat pahala seperti yang didapatkan oleh orang jamaah. Dan jangan lupa dengan catatan yang tadi, bahwa udzur itu dianggap kalau nggak sengaja dilakukan untuk menggugurkan
jamaah ya. Jadi nggak ada unsur kesengajaan untuk menggugurkan Jumatan atau jamaah. Kalau ada unsur kesengajaan, nggak bisa. Nah ini, jadi orang yang nggak jamaah, orang yang nggak Jumatan itu tetap dapat pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang jamaah atau Jumatan kalau ada udzur dengan 3 catatan ini. Karena itu selama ada kesempatan lakukan. Selama ada kesempatan, selama belum ada udzur, lakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kalau antum melakukan ibadah menggunakan waktu ketika ada kesempatan karena masih sehat, karena waktunya luang dan yang lain, antum gunakan sebaik-baiknya. Nanti ketika ada udzur, apakah sakit, apa safar atau tua atau macam-macam lah, banyak urusan, antum akan tetap dapat pahala kebiasaan antum. Walaupun antum tidak bisa melakukan, tetap dapat pahala. Dan ini bukan hanya berlaku di jamaah dan jumatan, dalam semuanya ini. Habib Abdullah Al-Haddad itu dulu sangat memanfaatkan waktunya ketika masih kecil, sejak masih kecil. Beliau itu ketika masih kecil, masih usia TK lah, ya usia TPG, masih usia TPG. Beliau itu kalau habis ke tempat belajar Al-Quran, pulang di waktu duha itu sebelumnya ke rumah, mampir ke masjid-masjid Tarim, sholat di waktu duha itu minimal 200 rakaat setiap hari. Usia TPG ya, masih usia TPG. Di waktu duha itu sholat sunatnya setiap hari itu hampir sekitar 200 rakaat. Jadi masjid-masjid Tarim dikelilingi sholat. Bahkan kadang kalau ada masjidnya dikunci, itu beliau ya apa caranya berusaha masuk di situ. Kadang sampai lompat. Itu beliau Habib Abdullah Al-Haddad memanfaatkan betul waktunya. Ketika sudah mulai sepuh, tenaganya berkurang. Orang sepuh tenaganya berkurang, tidak, kesehatannya berkurang, tidak seperti orang yang masih muda. Habib Al-Haddad itu bertahun-tahun itu punya penyakit panas tinggi yang tidak pernah cerita pada siapapun, hatta istrinya nggak tahu. Saking bisanya memendam musibah itu. Sejak kecil luar biasa Habib Al-Haddad. Nah Habib Al-Haddad ini ketika udah sepuh, tenaganya udah berkurang, kesehatannya berkurang, beliau sempat sedih. Waduh ya apa ini? Dulu saya ada kesempatan untuk memperbanyak ibadah, sekarang kesehatan berkurang, kekuatan berkurang, otomatis ya berpengaruh pada ibadahnya berkurang. Berarti pahala saya berkurang, padahal semakin sepuh semakin butuh banyak pahala, semakin perlu banyak pahala, kok malah ini berkurang. Ya apa ini? Sumpek, sedih beliau. Akhirnya beliau dikasih pemahaman oleh Allah pada ayat itu. Apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Terus illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang itu mencapai puncak kekuatan ketika masih muda, kemudian akan dikembalikan oleh Allah ke kondisi terendah, kayak bayi lagi nanti kalau udah tua, nasallallahu alaihi wasallam, kayak bayi di tulang, semua perlu dibantu itu lah. Ini akan ada sumpah ya apa ini? Berarti kan ibadahnya berkurang. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan terbiasa melakukan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan tetap mendapatkan pahala yang tidak terputus. Dulu sholatnya mungkin 500 rakaat, gara-gara sepuh berkurang jadi 100 rakaat, tetap pahalanya seperti 500 rakaat. Nah, dan semua amalan, antum biasanya terbiasa setiap malam istiqomah membaca ratib atas, ratib haddad. Suatu ketika ada acara, sehingga tidak mungkin antum membaca itu. Ada majelis, ada hall, ada misalnya majelis khataman Bukhari atau majelis sabah, sehingga tidak baca itu, tidak baca itu. Nah, maka antum tetap dapat pahala. Kalau sudah kebiasaan, biasanya baca. Itu. Biasanya sebelum tidur selalu baca tabarok untuk menyelamatkan diri dari fitnah kubur. Itu. Suatu ketika karena safar kecapean, tidak sempat baca tabarok, ketiduran duluan. Tetap dicatat antum pahala baca tabarok. Dengan catatan itu tadi, seandainya tidak udzur, dia bakalan baca dan punya kebiasaan. Dan tidak mungkin untuk membaca dalam kondisi udzur seperti itu. Wadah ya? Nah, ini berlaku untuk semua amal. Berlaku untuk semua amal. Ada pertanyaan?
Jadi wallahu alam. Al-Fatihah.